Kita lanjutkan kembali seri belajar pemrograman web dasar, yaitu kita belajar HTML. Pada video kali ini kita akan belajar melanjutkan tag HTML, yaitu heading, paragraf, styles, dan formatting. Apa itu heading? Heading adalah tag untuk menulis judul dan subjudul dengan ukuran yang sudah ditentukan. Jadi di dalam HTML itu untuk kita menuliskan huruf yang besar, sedang, hingga yang kecil itu ada kodenya. Kodenya adalah seperti ini. Ketika kita menuliskan H1, ya, kurung buka H1, heading ditutup /H1, maka akan menampilkan huruf besar. Ukurannya besar seperti itu. Ketika H2 akan semakin kecil, H3 dan seterusnya akan semakin kecil. Oke, langsung saja ya kita coba supaya teman-teman juga langsung merasakan coding dan efek dari coding yang kita buat di halaman web browser kita. Kita buka kembali kode editor kita. Nah, ini kita akan coba ketikkan di bawah sini ya. Nah, di sini kita ketikkan H1, kemudian heading 1, kemudian H2, heading 2, kemudian selanjutnya H3, heading 3, kemudian selanjutnya H4, heading 4, kemudian H5, heading 5, dan yang terakhir H6. Kenapa sampai 6? Karena di HTML menyediakan untuk judul dan subjudul ini menyediakan 6. Selebihnya semakin kecil nanti nggak terlihat. Tapi jika teman-teman ingin mengcustom ukuran huruf, itu kita bisa mempelajarinya nanti kita di materi styles seperti itu. Oke, kita akan simpan, klik file, kemudian save. Atau teman-teman bisa menekan tombol Ctrl S, nah, seperti itu. Kemudian kita akan buka efek dari yang sudah kita coding ini di web browser kita. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, kita buka di folder HTML, kemudian klik kanan dan open di browser kita. Atau teman-teman ketika sudah loading tadi dan sudah menampilkan websitenya, teman-teman tinggal klik kanan kemudian reload atau kontrol atau tekan F5 seperti itu. Nah, hasil codingan kita H1 ukurannya paling besar ya di sini ya, sekian, H2 sekian, H3 sekian, H4 sekian, dan H6 sekian kecil. Nanti kalau semakin kecil, entah itu teks artikel, itu nanti tidak terlihat kalau kita di bawah H6. Jadi intinya untuk headings ini adalah kode untuk membuat suatu judul dan subjudul. Misalnya judulnya yang paling besar, maka subjudulnya kita bisa buat yang H2. Terus untuk artikelnya kita bisa menggunakan H3 dan seterusnya, paling kecil H6. Seperti itu untuk gambaran heading. Mudah ya teman-teman. Intinya heading adalah kode untuk menampilkan judul dan subjudul. Kodenya cukup mudah, tinggal kita buka dengan H berapa, H1, H2, H3, H4, H5, H6. Baik, untuk heading kita lanjut materi berikutnya. Materi berikutnya adalah paragraf. Nah, paragraf ini sudah pernah kita tulis ya di video yang pertama.
Jadi paragraf ini adalah tag untuk menuliskan paragraf di HTML. Jadi selain heading untuk menulis judul dan subjudul, ada tag untuk menuliskan artikel yang panjang dan banyak. Itu kita bisa menggunakan tag P. Nah, tagnya itu P, kemudian diakhiri dengan /p. Kodenya seperti ini. Cukup mudah ya. Nanti hasilnya akan seperti ini. Dan nanti kita bisa memberikan rata kiri, tengah, dan kanan. Oke, langsung kita coding. Pertama kita akan membuat tag P. Nah, kita kasih artikel atau kalimat belajar HTML di Global Development Skill Sekolah Islam Kian Didaktika, seperti ini. Nah, kita simpan dulu ya, kita Ctrl S, kemudian kita pergi lagi ke web browser kita di halaman website kita, kemudian kita klik kanan, reload atau tekan F5. Nah, ini paragraf. Selanjutnya kita coba kasih, nah ini namanya adalah property. Di dalam tag paragraf atau tag P ini kita kasih propertinya align left atau center atau right. Nah, kita coba ya. Ini kita copy paste aja. Caranya kita blok, kita copy, kita pastekan di sini 3 kali. Terus karena ini ya sama align, teman-teman bisa menggunakan cara seperti ini. Tempatkan kursor pada tag P yang akan kita beri align, tekan Alt untuk kita bisa menyeleksi bagian tag P yang di bawahnya, dan di bawahnya lagi masih ditekan Alt nya ya sambil diklik. Nah, kemudian kita kasih spasi, kita langsung kasih alien sama dengan kutip 2 nah, seperti ini. Kemudian mau kita jadikan rata apa? Kalau kita ratakan kiri berarti left. Nah, tinggal kita ganti yang bagian sini kita center, artinya tengah, dan yang terakhir adalah right, seperti ini. Kemudian kita save, kita kembali lagi ke halaman web kita. Nah, kita klik kanan, kemudian reload. Nah, inilah paragraf yang kita tulis, rata kiri. Secara default itu secara bawaan tanpa kita ketikkan left itu sudah di rata kiri. Kemudian rata tengah akan tampil di tengah-tengah halaman, dan rata kanan akan berada di kanan seperti ini. Oke, cukup mudah ya teman-teman dan adik-adik sekalian. Ini adalah tag paragraf. Nah, bagaimana jika paragrafnya panjang banget? Kemudian kita coba dulu ya, kita paste. Nah, kita refresh. Panjang banget. Kita pengen mungkin di sini kita langsung new line. Nah, di sini ada tag single atau tag yang tidak ada penutupnya. Kita bisa memberikan tag yang namanya BR. Nah, seperti ini. BR, kita di sini kasih BR. Nah, ini untuk menurunkan artikel yang kita buat. Jika memang terlalu panjang, kita bisa tentukan di mana kita akan tarik ke bawah, kita turunkan. Nah, sudah, kita save, kita kembali lagi ke websitenya, klik kanan, reload. Nah, seperti ini. Nah, dia ke bawah. Kalau kita bungkus dengan tag P, nah nanti dia akan ke bawah. Tapi ketika kita artikelnya panjang namun di dalam satu tag P, nah untuk bisa kita
ke bawah kan kita membutuhkan tag BR. Tag BR slash penutup. Tag BR dikasih slash langsung tutup. Seperti itu. Selanjutnya kita akan belajar mengenai styles. Nah, ini nih. Kita di style ya. Style itu apa? Adalah sebuah atribut untuk mengubah background, ukuran, warna, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa menempatkan di heading atau di tag paragraf dan lain sebagainya. Intinya ini fleksibel, bisa ditempatkan di mana saja dengan menambahkan atribut style sama dengan kutip 2. Nah, stylenya apa? Umpamanya warnanya merah, color red, maka nanti teksnya ini akan berwarna merah. Kalau kita kasih style background color tomato, nanti teks ini akan dibungkus background berwarna tomato, warna tomat. Kemudian jika kita kasih stylenya, fontnya ukurannya berapa, font size ya kalau codingannya 50 pixel, maka nanti ukurannya akan tampil berapa. Nah, ini tadi ya, melanjutkan dari heading tadi, ketika kita mau mengcustom ukurannya, kita bisa menambahkan atribut style, kemudian berapa ukurannya, seperti itu. Kemudian juga kita bisa merubah fontnya mau jenis apa gitu. Oke, langsung saja ya, kita akan ketikkan di codingan kita, di kode editor kita. Kita taruh bawah, kita coba kasih tag P, kemudian misal ini styleku, style saya. Yang pertama kita akan kasih warnanya style, kasih atribut style, kutip, kemudian kita kasih color. Di sini bukan sama dengan tapi titik 2, shift titik 2, kemudian warnanya apa, mau red. Nah, seperti ini, kita kasih titik koma. Kemudian selanjutnya kita kasih tag P lagi, style dengan background tomat. Nah, oke. Nah, di sini kita kasih style, kemudian apa, background color tomato. Selanjutnya kita tag P, stylenya apa, stylenya font size ya, font untuk merubah hurufnya misal 100 pixel, style font, choose custom. Kemudian tag P lagi, kita kasih style apa tadi, font family ya, font family. Nah, kita kurir ini satu aja. Seperti ini, style jenis font courier, seperti itu. Kemudian kita simpan, klik file, save atau Ctrl S. Kita kembali lagi ke website kita, kita klik kanan, reload. Nah, ini dia nih. Satu, tadi fontnya berwarna merah. Yang kedua, backgroundnya berwarna tomat. Yang ketiga, fontnya ukurannya 100 pixel, gede banget kan. Kemudian yang terakhir adalah jenis fontnya, font courier. Nah, ini nih, coba kecilin. Nah, ini style jenis font courier itu seperti ini.
Itulah tadi pelajaran mengenai style. Berikutnya kita akan belajar tentang formatting. Nah, formatting ini kalau kita nulis di Microsoft Word kan pasti ada huruf tebal, huruf miring, ada yang mungkin kecil, ada yang mungkin dicoret. Nah, inilah formatting dari teks, yaitu tag untuk membuat format teks tebal, miring, dan lain sebagainya. Tagnya seperti ini. Misalnya kita ingin membuat hurufnya tebal, maka kita bisa menambahkan dalam paragraf atau dalam heading, kita bisa kasih di dalamnya tag B, kemudian ditutup dengan tag B. Nah, ini harus di dalam tag P atau umpamanya H1, maka di sini B ditutup dengan B, ditutup dengan H1. Ya, kita coba aja. Kita akan gunakan yang sudah ada atau kita buat yang baru. Kita buat yang baru. Kita tulis P. Font tebal, teks tebal. Kita kasih tag B, teks tebal. Kita copy. Ini mungkin small, teks kecil. Kemudian kita apalagi selain small, huruf miring itu italic, maka kita I. Nah, seperti ini, teks miring. Terus apalagi ada sub. Nah, kita coba lihat aja ya, sub itu hasilnya seperti apa. Sub kemudian ada empathize, ini ada mark. Coba lihat hasilnya, ada del, ada ins, del, ada ins. Kita akan coba save dulu, Ctrl S, kemudian kita pergi ke halaman website kita, klik kanan, reload. Nah, inilah hasilnya ya teman-teman. Style, jenis font, kemudian teks tebal, teks kecil, teks miring. Teks miring ya, harusnya bukan teks miring. Teks sub, mungkin sub ini ada awalannya ya. Teks miring, teks ini mark, ini del. Nah, tadi saya kurang teliti, tapi nggak apa-apa teman-teman. Dari kesalahan tersebut kita bisa belajar untuk lebih hati-hati dalam coding. Kita save lagi, kita coba lihat di sini. Nah, ini nih, teks tebal, kecil, teks miring, teks subnya di bawah. Ini mark ya, coba kita pindahkan, teks mark. Nah, teks yang ditandai ini teks teks itu seperti apa hasilnya. Nah, itu seperti ini ya, miring juga, miring. Terus ada teks yang dicoret seperti itu. Kenapa dia nggak kelihatan? Coba kita kasih baris baru ya, BR, kasih lagi BR. Coba udah kelihatan belum nih? Nah, ini teks miring, teks tercoret, teks underline, tag ins,
itu teks yang digarisbawahi. Baik, cukup mudah ya teman-teman untuk formatting di HTML. Intinya formatting itu untuk membuat huruf-huruf atau kalimat, sebagian kalimat itu menjadi huruf tebal, kecil, kemudian miring, dan lain sebagainya. Dan tag tersebut jika memang berada di tag lain, maka kita taruh di dalamnya seperti ini. Ini kan berada di tag P, kemudian diikuti dengan tag formattingnya apa, seperti itu. Tag paragraf, kemudian diikuti dengan tag formattingnya, ditutup dengan formatting dulu, baru penutupnya adalah tag P. Intinya saling mengapit, seperti itu. Baik, itulah tadi kita sudah ngoding, kita sudah belajar tentang headings, paragraph, styles, dan formatting. Demikian pembahasan mengenai HTML pada video kedua. Selanjutnya kita akan belajar tentang tag HTML, tentang warna, tentang gambar, bagaimana kita menampilkan gambar di website kita, terus bagaimana kita menampilkan icon di tab web browser kita. Kan kita sudah menampilkan judul di tab web browser. Nah, kita akan tampilkan ikonnya, dan juga kita akan belajar tentang links. Links ini adalah bagaimana kita berpindah halaman dari satu halaman ke halaman lain, atau mungkin dari halaman kita menuju ke link website lain, seperti itu. Dan yang terakhir kita nanti akan belajar tentang tabel. Demikian pembahasan pada video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.